kita mulai saja dialog publiknya. Untuk pembahasan pertama, saya boleh ke Bapak BBKS dulu, Pak Sam, untuk menyampaikan perihal konflik illegal logging, Pak. Atas satwa. Satwa ya, oke. Satwa untuk Bapak Sam, saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih panitia dan semua dan Bapak Ibu saat ini para sumber yang hadir di depan. Dan yang sudah hadir juga di hadapan kami Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Samuel Siahaan. Jabatan saya pengendali ekosistem hutan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau kami salah satu tugas pokoknya yang disampaikan tadi, di samping juga penanganan illegal logging dalam arti di dalam kawasan konservasi ya, kalau ada terjadi kegiatan aktivitas mengenai illegal logging itu bisa nanti tim besok atau ASO yang terdiri dari polisi kehutanan sebenarnya berupaya mengambil tindakan terhadap apa yang terjadi di kawasan konservasi, karena kawasan kita mengelola kawasan konservasi yang ada di Sumatera Utara. Di samping itu juga ada penanganan konflik satwa dengan manusia. Jadi akhir-akhir ini memang terhadap kehidupan manusia sebenarnya tidak terganggu, tapi satwa itu dekat dengan manusia dalam arti satwa mencari makan ya, mungkin di habitatnya tidak ada lagi, dia pasti ke pemukiman ataupun ke masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian yang di sekitar kawasan hutan. Dan juga ada juga konflik terjadi akibat masyarakat itu memelihara gitu ya. Coba contoh ya, monyet ekor panjang ya. Nah, ini dampaknya kalau dipelihara lepas ini mengganggu nih di lingkungan tempat tinggal ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini pernah dengar kera ekor panjang telah mengganggu penduduk di hidupnya. Jadi sebenarnya kembali ke kita manusia, masyarakat di dalam wacana ini juga kita agar lebih peduli terhadap satwa liar. Contoh, tidak memelihara satwa liar yang dilindungi secara tidak sah. Yang kedua, melaporkan kepada Balai Besar KSDA Sumatera Utara apabila ada konflik terjadi satwa liar dengan manusia. Contoh, kalau di kami itu ada kasus ataupun gajah yang merusak peradangan, terus harimau yang sudah turun dari hutan merekam ternak peliharaan. Nah, itu. Kedua, ada juga harimau gitu ya. Nah, itu dia bisa jadi terjadi konflik akibat manusia itu memasang jerat ya, atau memburunya itu dan mengganggu habitatnya. Itu menjadi sebenarnya bisa menjadi konflik yang terjadi antara manusia dengan satwa liar, interaksi negatif bahasa halusnya ya. Jadi kita sebenarnya satwa itu tidak bersalah, tapi seolah-olah nanti satwa itu telah memangsa manusia atau apa, enggak, sebenarnya interaksi negatif. Dan satwa itu dia jelajahnya sebenarnya tidak hanya di hutan, karena dia bekas yang di lahan masyarakat hidup itu dulu jelajahnya, jadi dia market di situ dan lewat gitu ya. Jadi untuk kita dari kami dari Saudara Besar KSDA Sumatera Utara, harapan kami dalam pelestarian satwa liar, salah satu fokus kami berupaya untuk menjaga kelestariannya di habitat aslinya maupun di luarnya. Di luar habitat itu biasanya lembaga konservasi, taman safari, kebun binatang. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa berkontribusi dengan mengunjungi, mengikuti
komunikasi. Jadi untuk pengantar dari kami itu ya, untuk terhadap penanganan konflik satwa liar. Dan untuk lega-lega sebenarnya biasanya ada garpu media panitia penegakan hukum lingkungan, tata lingkungan dan lingkungan dari kehutanan yang di Maringgal yang menangani penegakan hukum terhadap illegal logging maupun satwa liar sebenarnya. Cuma kami ada salah satu tugasnya pengendalian ke tumbuhan satwa liar yang menangani biasanya tenaga fungsional polisi kehutanan Pak. Dan terus sama-sama penegak hukum dari kepolisian Republik Indonesia. Itu mungkin dari saya untuk pengantar dari panitia saya terkait dengan penanggulangan konflik satwa liar. Oke, terima kasih untuk Pak Sam. Selanjutnya untuk Bapak Dwi Indra dari Kapolda Sumut, saya persilakan Pak untuk membawa materi perihal kriminalisasi dan pembatasan berekspresi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda karena hari ini bertepatan beliau harus memimpin penutupan pendidikan Bintara Polri angkatan berapa ya, tahun ajaran 2024 di STN Hinai Langkat. Nah, ini pun iya di Langkat. Kalau dulu kan STN-nya di Sampali dekat. Kalau sekarang STN-nya di Hinai. Perintah ini pun tadi baru nyampe ke saya pagi, jadi jalan tol saya harus balik kanan. Itu namanya kita, sehingga saya harus ganti baju dulu. Nggak mungkin kan pakai PDU ke sini. Baik, jadi beliau memerintahkan saya untuk hadir dan memberikan, kita berbagi, sharing informasi, kita sharing pengalaman, ya kan? Sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan apa yang dikhawatirkan berkaitan dengan kriminalisasi dalam kebebasan berekspresi itu bisa kita reduksi dengan maksimal. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang hadir, Polri pada sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 selalu menjadi hilir dari permasalahan. Tadi disampaikan kawan-kawan, akibat konflik dengan satwa liar, akibat dari perambahan area konservasi karena mungkin untuk kebutuhan kehidupan maupun untuk kebutuhan bisnis, bahkan untuk kepentingan, ya kan, sering tidak mengindahkan kebijakan negara berkaitan dengan konservasi. Kemudian juga berkaitan dengan berekspresi, bahwa saat ini semakin banyak ranah kita untuk berekspresi, bisa dilakukan di media sosial, bisa dilakukan di media online, bisa dilakukan di surat kabar, atau diekspresikan langsung di tempat, ya, turun ke jalan dan sebagainya. Dan itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan Berekspresi atau menyatakan mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi ruang yang dimaksud dengan ruang publik ini juga menjadi melebar, ya. Sosial media sebagai salah satu sarana berekspresi yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, ini tentunya dengan fenomena kehidupan perkembangan peradaban akhirnya menjadi ruang publik. Kita tahu bahwa kalau di Polri kita menganggap Facebook, kemudian Twitter, Instagram, YouTube,
dan TikTok yang sekarang lagi ramai, ini adalah media sosial. Dan media sosial ini juga sudah menjadi bagian dari ruang publik, sehingga perlu ada konsekuensi supaya bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang perlu kita sepakati di sini bahwa di dalam suatu hak tentu ada kewajiban. Ya, ini harus kita sepakati karena saya rasa juga pendidikan moral kita juga selalu mengajarkan dan mengingatkan tentang hal itu. Kita diberikan hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat, namun tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga. Nilai dan norma yang berlaku atau berkembang hidup di tengah masyarakat ini tentunya harus kita perhatikan. Nah, dengan perkembangan dan keinginan untuk mengemukakan apa yang dirasakan ketidakpuasan serta hal yang bersifat negatif, emosi negatif, tentunya itu menjadi hak bagi rekan-rekan sekalian untuk seluruh warga negara. Namun ada kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam berkehidupan, dan ini perlu diatur melalui undang-undang. Memang kami juga terus memonitor ya perkembangan tanggapan masyarakat terhadap undang-undang ITE. Ini saya lihat kaitannya ke sana, dan tentunya kami sebagai penegak hukum, di situ ada hukumnya, ini udah ada aturannya, rulesnya, ya kita hanya melaksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, di sini Polri juga sebenarnya berupaya untuk mengantisipasi jangan sampai kita menjadi dibilang orang dulu itu super body, ya. Kita menjadi super body. Polri sudah melampaui kewenangannya, seperti Komnas HAM, Kontras, Komnas Perempuan dan Anak dan sebagainya. Ya, kita sering melakukan komunikasi, koordinasi, ya. Apabila dinilai Polri sudah melampaui kewenangannya, ya. Dan masukan-masukan yang diberikan oleh mereka tentunya akan kita bahas melalui mekanisme kerja yang ada di internal Polri. Kita punya Propam, kalau dulu Kabid Propam itu di sini di awal pembentukannya Kabid Propam di tiap Polda itu pangkatnya cuma AKBP, Letkol lah di TNI. Tapi sekarang itu pangkatnya sama dengan kami yang direktur, komisaris besar Polres, ya. Sehingga memberikan kekuatan dan kewenangan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, kita juga menerima dan sering melaksanakan yang namanya sidang pra-peradilan. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kepada warga negara itu diberikan hak untuk mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap beberapa tingkatan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Kalau dulu itu cuma penahanan, penangkapan, penahanan, penyitaan. Nah, sekarang sudah berkembang. Penetapan tersangka juga sudah menjadi bagian dari objek hukum gugatan pra-peradilan. Ya. Dan itu pernah terjadi beberapa kali di tingkat nasional. Bahkan sekarang yang berjalan mungkin rekan-rekan juga mengikuti di media, di TV,
penyidikan terhadap Peggy, kalau salah. Peggy itu kemarin juga gugatan pra peradilannya sedang berjalan. Nah ini merupakan langkah Polri untuk membuka membuka pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh Polri. Namun demikian tentunya Polri tidak bisa menghindar apabila ada laporan atau pengaduan. Nah, seringkali Polri dianggap melakukan kriminalisasi karena hanya mendengarkan dari salah satu pihak, polisi pihak sebelah, baru ada laporan tanpa konfirmasi sudah melakukan meningkat dari langsung melakukan penyidikan. Di sini rekan-rekan Polri ini ada apa ya? Kalau saya bilang tuh udah ada frame-nya. Jadi ketika ada laporan pengaduan, maka kita harus menerima. Kalau kita nggak mau menerima atau agak melambat-lambat sedikit gitu ya, itu pasti jadi masalah. Dianggap tidak profesional, dianggap ada main-main, ya kan? Sehingga kita harus cepat. Nah pada saat ini untuk mengantisipasi itu, kita juga sudah mengembangkan dalam sisi teknologi pencatatan laporan untuk menghindari yang dianggap main-main tersebut. Nah hal ini tentunya sering bagi orang yang sedang berkonflik, ya kan, kita dianggap melakukan kriminalisasi. Penyidikan, tata cara penyidikan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Acara Pidana serta beberapa aturan internal melalui peraturan kepolisian berkaitan dengan penyidikan terhadap hal-hal tertentu ini tidak bisa. Polri harus banyak melakukan rekonsiliasi atau komunikasi. Kita udah ada patokannya, apalagi sudah ada unsur-unsur pembuktiannya, ini yang membuat kita berat. Nah seringkali ini menjadi isu bahwa Polri melakukan kriminalisasi. Di sini kita agak sulit menghindar kalau tidak ada laporan atau pengaduan. Karena itu hal yang paling rawan bagi Polri. Ketika lambat sedikit aja melakukan menindaklanjuti laporan pengaduan, itu akan menjadi satu permasalahan baru. Saya seringkali dari kawan-kawan WA ke saya, "Bang, ini laporan udah 1 tahun nggak ada follow up-nya, nggak ada tindak lanjutnya. Ini polisi ada apa?" Pertanyaannya adalah polisinya ada apa? Saya bilang polisinya lagi kurang orang, karena 1 orang itu bisa menangani 200 laporan pengaduan. Ini satu hal yang luar biasa. Saya pernah punya kawan dari kepolisian luar negeri, dia bilang polisi Indonesia hebat, karena ketika ada laporan mereka harus bisa membuktikan laporan itu sesuai dengan unsur-unsur pembuktian dari KUHP, ya kan? Kemudian sambil dia menangani perkara yang lain. Kalau di kita enggak ada. Dia saat ini dulu kasus yang lain ditangani oleh unit yang lain. Nah, terus kawan saya yang lain dari kepolisian Australia, saya kalau kerja di Polri pasti sudah dipecat. Karena saya nggak bisa memenuhi ini dengan metode kerja yang di Australia ini nggak akan bisa kerja di Indonesia. Kita memiliki crime clearance atau penyelesaian perkara di atas 70% setiap bulan. Bagi mereka itu impossible. You bisa menyelesaikan laporan 1 bulan 50%. You are God, katanya. Kamu dewa, bukan manusia human. Nah ini
apa namanya, mungkin isu-isu, saya tidak akan masuk terlalu jauh kepada mengapa sering munculnya isu kriminalisasi. Namun yang saya jawab adalah ketika ada laporan atau pengaduan, ya kan, ketika ada laporan atau pengaduan, Polri sangat sulit untuk menghindar atau melakukan rekonsiliasi terhadap apa namanya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan di media sosial, ya. Nah, ketika ada laporan pengaduan itu sudah sangat sulit menghindar, karena ini menjadi kewajiban kita juga untuk segera menyelesaikan itu. Namun demikian, kami mengingatkan kembali bahwa Polri membuka ruang untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan apabila memang itu dirasa menurut rekan-rekan ini kriminalisasi Pak, nggak bisa seperti ini. Silakan, kami membuka ruang, ada di bidang propam atau di Inspektorat Pengawasan Daerah. Ya, ada dua satuan kerja di tubuh Polri yang membuka ruang untuk itu. Kalau saya enggak, kalau saya hanya menyerap, kemudian nanti menganalisis dan memberikan saran pada pimpinan. Namun dua satuan kerja di Polri, ya, di Polda, ya, di Polda Sumut itu ada Inspektorat Daerah dipimpin berpangkat Kombes, ya, eselonnya 2B1, udah tinggi itu, ya. Dan yang satunya Kabid Propam. Kabid Propam itu juga dipimpin oleh seorang Kombes Pol dengan eselon 2B3, salah, memang di bawah Inspektorat. Yang paling tinggi itu Inspektorat. Dia orang ketiga lah kalau di Polda itu. Kapolda, Wakapolda, Irwasda. Kalau di provinsi apa ada kan ada Inspektorat juga di provinsi. Nah, ini adalah pengawas-pengawas internal kita. Silakan apa namanya, dilaporkan. Kita juga bisa akan menanggapi apabila dilaporkan melalui surat. Tapi tolong suratnya yang resmi. Karena seringkali kita menerima surat anonim. Mungkin informasinya benar, tapi kita mau konfirmasinya kepada siapa? Gitu. Kalau surat-surat yang bersifat anonim, apa namanya, jangan takut untuk menegakkan keadilan dengan menjadi apa namanya, whistleblower, ya. Ada mekanisme kita untuk bisa melindungi pelapor atau yang mengadukan. Ada mekanisme yang kita punya. Kita punya mekanisme sumpah dan sebagainya, ya. Kita juga sering bekerja sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini juga menjadi salah satu concern dari Polri. Jadi kepada kawan-kawan mungkin ini juga bisa dibantu disosialisasikan sehingga Polri tidak terkesan apa ya, sebagai institusi yang pokoknya aku benar, gue salah, kan enggak gitu. Banyak saluran-saluran yang sudah kita buka supaya rekan-rekan bisa tahu, tolong jangan anonim gitu, karena banyak sekali itu surat yang bersifat anonim. Ya, ketika kita konfirmasi alamatnya nggak jelas, handphonenya mati gitu. Bahkan ada yang nggak ada namanya. Informasinya benar-benar kita telusuri benar. Jadi jangan kira kita nggak telusuri, ditelusuri juga. Tapi ternyata ini mau konfirmasi ke siapa gitu. Akhirnya mana Tuhan juga nggak punya nomor WA gitu ya. Jadi repot gitu. Ya, kita berharap kita bisa bekerja sama, kita membuka saluran, dan tentunya kita juga akan memberikan perlindungan kepada yang memberikan informasi kepada kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam. Dewi untuk refreshing ini di sini. Yang saya hormati juga rekan-rekan media, rekan-rekan mahasiswa, dan teristimewa rekan-rekan panitia yang saya sayangi. Saya kira kegiatan selama 3 hari ini saya mengapresiasi kegiatan Yayasan Serikandi Lestari di antara kesenyapan gerakan lingkungan karena apa ya, dikebiri saya kira oleh satu gerakan yang satu persoalan nasional yang lebih besar. Teman-teman Yayasan Serikandi Lestari tetap bergerak, tetap melakukan upaya-upaya diskusi, pembongkaran persoalan, dan hari ini kita bicara soal kebebasan berekspresi. Saya kira ini penting dicatatkan bagi hal yang menurut saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Yayasan Serikandi Lestari terus membuka wacana dan perdebatan terkait persoalan lingkungan, persoalan krisis iklim, dan persoalan kebebasan berekspresi ya. Nah, pertama saya ingin disclaimer dulu kawan-kawan, saya adalah pekerjaan utama saya adalah researcher, peneliti. Saya etnografer, seorang antropolog yang melakukan kerja-kerja untuk isu reforma agraria, studi migrasi, indigenous people, dan buruh perkebunan. Jadi sekitar lebih sejak 2012, artinya sekitar 12 tahun saya mencoba konsisten dengan kerja-kerja riset saya dalam mendukung dan mensupport gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Apa yang saya tampilkan ini sebenarnya satu bagian dari satu riset saya. Kenapa? Karena saya ingin dalam. Saya lihat di TOR belum ada yang bicara soal konflik tenurial di dalam dan sekitar kawasan hutan. Jadi saya mencoba mengisi ruang itu. Ini riset saya, etnografi di Jambi, Kerinci. Saya tidak menyebutkan secara spesifik lokasinya karena saya sengaja menutup lokasi tersebut untuk memastikan keamanan dari komunitas tempat saya belajar. Tapi harapannya riset ini berkontribusi bagi perubahan dan mendorong reforma agraria yang lebih baik, terutama implementasi kehutanan sosial yang lebih berkeadilan. Mungkin saya bagi saja ya, karena PPT saya ada. Jadi ya Bapak Ibu narasumber ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tampilkan peta lokasi saya. Silakan. Jadi kalau ini sebenarnya peta Google, saya ingin memperlihatkan bahwa di sekeliling kawasan itu dia ibarat sebuah mangkuk, Bapak Ibu, dataran luas seluas-luasnya yang dikelilingi oleh mangkuk. Jadi mangkuk ini dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci sebelah. Jadi ada dataran di sekelilingnya. Dataran ini sangat luas sekali. Ini peta 5 desa. Sebenarnya saya harus tutup lokasinya. Mohon jangan diketik lokasi nama desanya ya, karena saya harus tutup. Tapi saya tidak punya peta yang bisa saya tampilkan cepat. Jadi dengan peta ini teman-teman bisa melihat padatnya lokasi tersebut. Jadi itu adalah 6 desa di Kerinci yang terdiri dari 5.000 rumah tangga, Bapak Ibu. Dan 5.000 rumah tangga ini terdiri dari 6 desa. Bayangkan 6 desa. Kalau di Sumatera Utara itu hanya 1 desa. Jadi ada kebijakan terkait undang-undang tentang desa ya tahun 73 yang mendorong itu di sana. Tapi sebenarnya desa-desa ini baru mekar setelah 2000-an. Satu di antaranya adalah desa tua, yaitu Kematan Darat, yang menjadi asal usul keberadaan komunitas ini. Komunitas ini secara keseluruhan adalah komunitas masyarakat adat. Jadi dia memiliki sistem matrilineal, Bapak Ibu, yang memiliki pengaturan atas
tanah juga. Nah menariknya, Kerinci adalah sebuah kawasan kabupaten di mana kawasan APL-nya hanya 45%. Jadi 65% sisanya adalah kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan produksi. Bayangkan, sementara perkembangan penduduk terus terjadi sehingga kawasan yang mungkin bermukim adalah mereka bersempit-sempit di lahan APL tersebut. Pemerintah daerah berusaha memastikan dan menjaga kawasan persawahan dengan sistem matrilineal tadi, hukum adat, itu bisa tetap terjaga untuk memastikan itu, meskipun ternyata ada banyak persoalan. Ketika saya masuk ke lokasi itu, saya shock, terkejut, kaget, aduh saya salah tempat ini. Kenapa? Karena lokasi itu sudah sangat terbuka, dia ada di pinggiran hutan, Taman Nasional Kerinci Seblat, dikelilingin. Saya masuk jam 4 pagi dan lokasi itu memperlihatkan sudah sangat moderat ya. Jadi dia tidak seperti bayangan kita bahwa masyarakat adat itu tertutup, kemudian mungkin nggak pakai baju mungkin ya, tidak berkembang. Bukan begitu masyarakat adat ini ya. Jadi dia sama seperti kita, hanya ketika kita menyelaminya ke dalam kita tahu bahwa itu masyarakat adat. Oke, lanjut. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ketika saya masuk ke dalam kita akan terkejut karena kita nggak ada bedanya lokasi pinggiran kota Medan dari Serdang ya dengan lokasi tersebut. Saya kira dia ibu kota kabupaten hanya berjarak beberapa kilo saja dari sini, jadi sangat dekat Bapak Ibu. Apa masalah yang ada di situ? Jadi saya ingin menyampaikan problematika dan dinamika tenurial pengelolaan tanah ya di dalam dan sekitar hutan. Nah, fase pertama itu dimulai sejak 1982. Jauh sebelumnya sebetulnya upaya negaraisasi itu atas tanah sudah dilakukan dengan menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung. Tapi sejak 1982 ketika kawasan tersebut ditetapkan menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan regulasi yang melakukan teritorialisasi. Diteritorialisasilah kawasan itu sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat. Padahal di dalamnya ada ladang warga, ada rumah warga. Oke? Nah, ladang warga itu ada di dalam dan sekitar hutan, tapi kemudian diteritorialisasi sehingga masyarakat kemudian apa? Dieksekusi. Masyarakat harus dikeluarkan dari lokasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga di Jambi pasti pernah mendengar bahwa di beberapa kabupaten karena munculnya Taman Nasional Kerinci Seblat, warga ditransmigrasikan ke sekitar Jambi yang lain di sekitar itu. Padahal lokasi itu adalah misalnya sebuah desa di dalam kawasan hutan. Nah, itulah Bapak Ibu yang terjadi di lokasi tersebut. Dan itu saya kira terjadi umum di Sumatera Utara, itu juga terjadi, bukan cuma di lokasi yang saya teliti ini. Nah, apa persoalan yang timbul di fase pertama ini? Pluralisme hukum itu ternyata hanya jargon. Jadi meskipun Indonesia mengakui pluralisme hukum, bahwa selain hukum negara diakui hukum adat, tapi dalam prakteknya itu tak terjadi Kak Ibu. Jadi hak-hak atas tanah, bagaimana pengelolaan, penguasaan, dan kepemilikannya di dalam masyarakat adat tersebut itu sudah ada aturannya. Jadi tanah itu diwariskan lewat perempuan karena sistem mereka matrilineal. Tapi perempuan sendiri bukan pemilik, yang pemilik adalah kalbu. Kira-kira begitu ya. Nah, dan perempuan hanya punya hak kelola, tapi itu diwariskan kepada perempuan. Hanya perempuan yang boleh mengelola tanah, sawah, dan rumah. Kira-kira begitu. Memang di sini ada namanya harta bawaan, harta tinggi, dan ada harta pencarian. Nah, kita bicara dalam konteks harta bawaan atau harta warisan dari kalbunya. Meskipun sudah ada kalbu, sudah ada sebetulnya pengaturan untuk kepemilikan dan penguasaan tanah, Bapak Ibu, tapi faktanya kemudian muncullah program sertifikasi PRONA. Kita tahu ya semua PRONA terjadi di mana-mana. Padahal ini adalah masalah hukum adat, kena PRONA juga.
Nah, ketika Prona itu keluar sertifikat, akhirnya kuasaan kalbu itu hilang. Tanah bisa dipindah tanamkan karena sudah ada sertifikat. Jadi Semendo itu bisa menjual, padahal harusnya nggak boleh tanah tersebut kepada pihak ketiga. Padahal tanah dikuasai oleh pihak laki-laki ya, anak jantan di sana. Nah, itu persoalan karena kemudian meskipun ada pluralisme hukum, tapi faktanya kemudian bisa meratakan semua lokasi di Indonesia ini dengan kebijakan nasional yang ada, yaitu Prona tadi. Nah, persoalan itu kemudian menimbulkan hal baru, pasar. Akhirnya warga terjebak pada pasar, jual beli terjadi pada ladang-ladang dan tanah mereka, lalu kemudian terjadi disfungsi dan alih fungsi lahan. Jadi sawah-sawah itu sebagian, terutama yang di pinggir jalan, itu berubah menjadi pemukiman padat. Karena seperti saya bilang tadi, kawasan ini adalah mangkuk yang sudah dikurung, dia nggak bisa keluar. Jadi kalau nggak ke sawah, ya ke lokasi hutan yang lain, karena tadi kawasannya sekitar 65% adalah hutan. Lanjut. Nah, kita mau lihat bagaimana sih fase kedua yang terjadi di kawasan itu untuk melihat secara detail. Kenapa saya ingin mendeskripsikan ini, menukik lebih jauh Bapak Ibu, supaya kita memahami persoalan ini tidak hanya terjadi di satu lokasi tersebut. Jadi kalau Derek Hall, Anyali, Philip Rees menyebutkan bahwa teritorialisasi kuasa eksklusi itu terjadi karena birokrasi, pengaturan, kekerasan, legitimasi itu terjadi dalam banyak bentuk di Asia Tenggara. Itu terjadi dalam konteks Sumatera Utara, dalam konteks Kerinci, dalam konteks Kerinci yang saya teliti, dan bentuknya sangat mengejutkan, membuat kita shock. Oh, ternyata ini bentuk-bentuk itu, kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi kemudian kawan-kawan? Kontrol terhadap komunitas masyarakat adat ini kemudian diteruskan oleh negara melalui pembentukan LPHA, Lembaga Pengelola Hutan Adat dan kelompok tani. Tentunya kita shock, ngapain ada kelompok tani, ngapain ada LPHA pada hari masyarakat adat? Apakah tidak cukup institusi adat mereka mengelola hutan, mengelola lahan, mengelola sawah? Padahal mereka punya sistem itu. Itu yang membuat kita terkejut, dan kemudian ya itu karena permintaan dari pemerintah, dalam hal ini negara ya, dalam hal ini KPH gitu Pak. Jadi intervensi, ikut campurnya negara dalam melakukan kontrol kepada masyarakat itu masuk dalam bentuk itu, melakukan kelembagaan-kelembagaan baru yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Yang ini kemudian menciptakan konflik horizontal. Jadi kalau tadi konfliknya vertikal antara warga dengan negara, tapi kemudian dengan munculnya taman nasional, tapi masyarakat tidak berani berlawan dan mereka merelakan diri sebagian besar untuk direlokasi, diresettlement ke kabupaten yang lain. Di tahap yang kedua yang terjadi adalah intervensi itu masuk ke dalam struktur adat, bayangkan. Jadi konflik vertikal melahirkan konflik horizontal, Bapak Ibu. Terjadi antras di antara mereka, kemudian konflik horizontal yang meluas, saling tidak percaya dan sebagainya. Nah, itu kemudian diperparah dengan kalau disebutkan oleh Derek Hall itu exclusion double edge. Itu artinya eksklusi lipat ganda. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena kawasan mereka yang sebenarnya sudah APL di bawah Taman Nasional Kerinci Sebelah itu kemudian dimasukkan dalam program hutan adat. Bayangkan, ini APL tapi di hutan adat kan, dan masuklah dia ke dalam data, dalam peta hutan negara. Jadi negaraisasi lagi. Jadi sebetulnya lokasi-lokasi perladangan yang tersisa yang di APL kan tadi oleh Taman Nasional Bukit Balai Besar PNKS tadi, itu kemudian dinasionalisasi lagi dalam bentuk apa? Hutan adat. Artinya satu sisi eksklusi lipat ganda ini itu satu hal yang dianggap dibutuhkan
oleh warga. Kenapa perlu hutan adat untuk memberikan jaminan kepada warga untuk mengelola hutannya? Kira-kira begitu ya. Padahal sebetulnya itu hal yang keliru. Menetapkan lokasi tersebut sebagai hutan adat adalah hal yang keliru karena ada banyak persoalan. Lahan itu persis di belakang pemukiman warga yang tadi yang di atas ya. Kemudian lokasinya berbatu-batu, sangat terjal, tidak mungkin dikerjakan untuk berladang. Tapi kemudian ini dipaksa jadi hutan adat. Padahal kemudian mereka karena lahannya terbatas tadi melakukan pengelolaan sejak 59 ke satu kawasan. Nah, tapi kemudian karena orang-orang yang diresettlement tadi, yang ditransmigrasi tadi tidak berhasil di lahannya yang baru, mereka kembali lagi ke lokasi itu. Sejak era 2000-an ketika kulit manis dan komoditi kopi itu harganya meningkat dan lokasi tersebut adalah lokasi terbaik untuk komoditi kulit manis nomor 2 di dunia, Bapak Ibu, bayangkan. Dan membuat itu mereka sejahtera. Dan rumah-rumah yang saya temukan tadi itu sangat luar biasa. Rumah-rumahnya itu rumah-rumah batu, Bapak Ibu. Nah, kenapa kemudian KPH misalnya memaksa ini jadi hutan desa dengan hanya melibatkan 15 warga dari perwakilan 5.000 rumah tangga di 6 desa. Ini jadi persoalan bagaimana tekanan itu Bapak Ibu kalau diceritakan bahwa ada kriminalisasi dan sebagainya, tekanan itu tidak force dalam bentuk keras ya, tapi ketika menyebut mereka adalah perambah ya, sehingga mereka harus diakui keberadaannya, menghilangkan keberadaan mereka sebagai masyarakat adat, itu adalah sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang kita temui di lokasi tersebut. Tapi kita kan selalu mengidentifikasi kekerasan itu dalam bentuk pemukulan, pemaksaan, penyiksaan. Enggak cuma itu. Ketika menghilangkan hak-hak warga atas tanah, itu sebetulnya juga kekerasan sebetulnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana kekerasan ekonomi, sosial, budaya itu menyebabkan juga kekerasan sipil politik. Bapak Ibu bisa baca ya. Saya tadi sudah menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi secara ekonomi. Ada pembatasan akses lahan, ada pengambil alihan lahan tanpa kompensasi yang adil, ada monopoli dan kontrol dari perusahaan sehingga kemudian atas SDA ya, sehingga menyebabkan ketergantungan masyarakat. Ada eksklusi atas inklusi yang sudah dimiliki oleh masyarakat atas tanah, ada relokasi paksa. Itu bentuk-bentuk ekonominya yang bisa kita inventarisir. Lalu apa bentuk-bentuk sosial budaya yang bisa kita lihat? Kekerasan sosial budaya yang terjadi itu bisa berupa pengabaian atas hak dan tradisi yang mereka miliki yang nggak diakui oleh negara. Jadi indigenity mereka, keadaan mereka itu nggak diakui, dibentuklah kelompok tani di situ yang sebenarnya mereka punya kelembagaan adat. Saya mencatatkan itu hari ini agar kita nggak bisa cuma teriak-teriak bahwa ini ada kekerasan sipil politik yang menyebabkan orang dikriminalkan, orang dibunuh, tapi kemudian hajat hidup orang banyak dihilangkan dengan tidak dilibatkannya suara-suara warga, khususnya perempuan dan pemuda. Saya kira itu yang ingin saya catatkan di sini. Itu sama pentingnya dengan suara-suara yang dikriminalkan. Kriminalisasi Bapak Ibu hanya satu puncak saja. Puncak, saya mencatatkan sebagai satu puncak saja dari sebetulnya kulminasi konflik gunung es di bawahnya. Jadi dia cuma puncaknya saja. Sering sekali negara kita ini abai. Gunung esnya ada di bawah. Kita hanya lihat puncaknya. Itu dari saya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kawan-kawan yang sudah mendengar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa, saya kira saya punya banyak data regulasi instrumen yang dilanggar baik nasional maupun internasional, tapi saya kira saya tidak bicara dalam konteks itu sekarang. Kita bisa berdiskusi lebih banyak di forum selanjutnya. Terima kasih. Bila
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih sama lingkungan dan industri ekstraktif. Untuk Ibu Mimi saya persilakan. Izinnya, tapi yang jelas saya nggak terbang. Ya, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya cukup bergembira hari ini karena di sini berkumpul para aktivis lintas generasi, dan itu sebuah, kalau di Srikandi, sebuah pencapaian yang luar biasa, karena apapun ceritanya kita tetap menghargai kawan-kawan yang lama. Jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, sangat mengapresiasi kehadiran kawan-kawan semua. Baik, saya akan membawakan materi batubara merampas ruang hidup rakyat di Pangkalan Susu. Jadi bukan hanya di Pangkalan Susu aja, dari mulai tambangnya dan lain sebagainya. Mungkin lanjut. Nah, batubara untuk mendapatkan batubara kita harus mengeruk bumi. Benar kan? Mengeruk bumi, lalu diangkat batu baranya, didistribusikan ke PLTU. Bumi dikeruk, lalu tidak ditimbun, maka anak-anak yang, karena kan bekas galian batu bara airnya sangat menggoda, hijau lumut. Anak-anak tidak tahu kalau air yang sudah dalam galian batu bara itu sudah beracun, sehingga anak-anak itu mandi-mandilah di dalamnya. Berapa orang yang korban meninggal anak-anaknya? Anak-anaknya yang meninggal, kalau tidak salah sekarang sudah mencapai 30-an lebih. Lalu apa kata pemerintah daerah? Jawabannya simpel, bahwa memang sudah takdirnya lah dia mati di situ. Bayangin coba, sebuah kecerobohan dianggap takdir. Ya mau gimana, ini udah ditutup, tapi tetap juga anak-anak ditutup pakai sen, tetap juga anak-anak masuk ke situ. Ya mungkin memang karena ada setannya ya di galian itu. Coba bayangin, seorang intelektual, seorang pemimpin daerah mengatakan seperti itu. Nah, beda lagi yang di Pangkalan Susu, itu ya di hulunya. Di hilirnya batu bara dibakar, abunya dikeluarkan. Meskipun kata KLHK, setiap industri ekstraktif dia punya AMDAL dan harus taat pada AMDAL, taat pada aturan. Dia harus memakai saringan abu, dia harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Tapi apakah peraturan itu pernah dicek, pernah diperiksa? Atau jangan-jangan yang memeriksa kerjasama sama yang diperiksa? Kan sudah kacau. Baru ketika warga Pangkalan Susu rata-rata kena batuk, kena ispa, paru hitam, meninggal, lambung hancur, itu mereka sudah takdir karena mereka tinggal di situ. Padahal sebelum Indonesia merdeka, mereka itu tinggal di situ. Ya kalau mau kalau nggak kena penyakit ya pergi dari Pangkalan Susu, gampang ya. Menggampangkan masalah penderitaan rakyat seolah-olah dianggap sebagai
apa namanya, dianggap sebagai alasan untuk berdirinya sebuah proyek, sebuah investasi. Pertanyaannya adalah, apakah objek vital nasional itu bisa atau diperbolehkan untuk membumi hanguskan warga di sekitarnya? Karena semua ini bertopik pada objek vital nasional, sama kayak kasusnya di Pulau Rempang. Objek vital nasional. Padahal negara harusnya mengayomi warganya di sekitar, di seluruh bumi Indonesia. Itu kewajiban negara. Nah, tapi kita nggak tahu sampai sejauh mana negara mampu mengayomi warganya. Yang kita lihat sekarang ini, lebih mampu negara itu mengayomi investornya daripada rakyatnya, karena terlalu banyak rakyat yang digusur atas nama investasi, atas nama objek vital nasional, atas nama dan lain sebagainya. Nah, itu yang dirasakan oleh kawan-kawan warga di Pangkalan Susu. Begitu juga yang di sekeliling Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat. Bagaimana mereka menghadapi persoalan polusi dengan menggunakan benteng alami, mangrove, menanam mangrove, lalu mangrove dihabisi. Ketika dilaporkan, benar yang dikatakan Bapak dari Kapolda, semuanya ditanggapi. Tapi persoalan penanggapannya kapan? Kalau warga yang melaporkan, tahun depan belum tentu ditanggapi. Tapi kalau pemilik modal yang melaporkan, minggu depan ditangkap orangnya. Ini sebenarnya yang menjadi kegelisahan kita semua. Kita gelisah, sangat gelisah. Kita memperjuangkan negara kita untuk tetap ada, untuk tetap kita bisa hidup di atasnya. Bahwa sebenarnya kalau krisis iklim ini sudah terjadi, yang sangat menderita adalah perempuan dan anak. Kapan dia menanggapinya? Datang dia, Gakut datang sejenak lalu pulang. Berkali-kali kita melakukan hal seperti itu. Maaf kalau saya harus berkata jujur. Jadi berkali-kali kita melakukan hal seperti itu. Begitu juga ini ada teman-teman yang dari kelompok tani nipah. Sekarang ini lagi musim proyek BRGM, penanaman mangrove, ya Pak Samsir, penanaman mangrove. Oke, BRGM akan memberikan peluang penanaman mangrove kepada kelompok tani nipah yang notabene sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan NKK kulit. Alih-alih oleh KPH, lagi-lagi permainan KPH itu menghalangi bahwa di situ adalah daerah konflik. Berarti KPH memelihara konflik. Itu jelas-jelas wilayah dia. Itu wilayah konflik. Itu kan sebuah keanehan. Jadi sebenarnya negara ini oknum negara ini berdiri di mana? Gitu. Ini yang menjadi keresahan, kegelisahan kita semua, kegelisahan para aktivis. Banyak aktivis yang sudah yang sudah dikriminalisasi akibat yang katanya kita mengkritik jadinya menghina. Antara kritik dengan penghinaan itu beda tipis. Benar nggak, Betty? Kita mengkritik kinerjanya, dianggap kita menghina. Jadi yang mana sebenarnya yang mengkritik, yang mana sebenarnya menghina? Ini yang sebenarnya kita nggak duduk di sini. Para aktivis mengatakan kami mengkritik kinerja,
pribadi baru menghina. Tapi kalau persoalan kinerja, karena kinerjanya berkaitan dengan masyarakat banyak, wajar kita mengkritiknya. Kalau nggak mau dikritik, jangan menjadi public figure, jangan menjadi pejabat, itu saja. Mungkin demikian. Nanti kalau terlalu banyak, hilang pula saya nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Bibi Surbakti. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Kak Filia Himasari dengan topik kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara. Untuk Kak Filia, saya persilahkan. Ini kemana koneknya? Bapak Ibu, mungkin ini last but not least terakhir begitu ya penutup, jadi biar mungkin bisa saya rangkum juga singkat saja sedikit paparan dari Walhi. Nah, karena teman-teman ISL minta Walhi untuk bicara tentang kerusakan lingkungan hidup dan kaitannya dengan kita sebagai misalnya salah satu aktivis lingkungan hidup atau misalnya pegiat lingkungan hidup dalam mengekspresikan pendapat kita atau misalnya dalam memperjuangkan lingkungan hidup selama ini. Nah, jadi ini gambaran general aja biar saya percepat juga untuk diskusi kita. Nah, jadi memang isu yang saya akan bawakan tentang kerusakan lingkungan hidup. Next. Nah, jadi ini sedikit brainstorming untuk kita semua. Nah, karena mungkin beberapa dari kita masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya itu kerusakan lingkungan hidup begitu kan. Nah, mungkin di sini ada kelompok ibu-ibu yang dari Pangkalan Susu yang memang sudah merasakan sendiri begitu kan dampak lingkungan hidup. Ada di sini teman-teman mahasiswa, media dan lainnya mungkin yang masih bias juga apa sih sebenarnya kerusakan lingkungan hidup itu. Nah, jadi secara umum, jadi kerusakan lingkungan hidup itu kita itu bicara penurunan kualitas lingkungan hidup. Nah, jadi bicara kemunduran ya Bapak Ibu. Nah, jadi bicara kerusakan itu bicara kemunduran dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Nah, penurunan kualitas lingkungan hidup itu dalam hal apa gitu kan? Pasti pertanyaan kita begitu ya. Nah, jadi ada banyak tuh. Nah, yang pertama itu mungkin kita pernah merasakan hilangnya akses terhadap air. Nah, itu salah satu dari kerusakan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang kedua berikutnya hilangnya sumber daya tanah. Nah, jadi kita kehilangan tanah, hak atas tanah kita yang sudah kita klaim gitu, yang sudah cukup lama. Dan bisa kemudian ada kerusakan ekosistem. Nah, jadi bisa bicara kerusakan ekosistem, bicara kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar dalam kawasan landscape yang cukup luas. Next. Nah, karena tadi karena kita hari ini bicara kerusakan lingkungan hidup, nah jadi kita harus pahami pola pikirnya bagaimana kita bisa mengidentifikasi akar permasalahan dari kerusakan lingkungan hidup. Terkadang kita, baik itu misalnya di level pemerintahan, di level masyarakat, maupun misalnya kita di teman-teman CSO, terkadang kita itu masih bias dalam mengidentifikasi akar permasalahan, dalam mengidentifikasi sebab akibat. Kadang kita masih muter-muter tuh, mana sih sebenarnya yang jadi akar permasalahan, mana sih sebenarnya jadi dampak dari permasalahan itu. Kadang begitu ya, kita masih bingung. Nah, jadi apa sih sebenarnya akar dan penyebab kerusakan lingkungan hidup itu sendiri? Nah, jadi ada 3 poin penting yang menjadi akar permasalahan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, yang pertama itu energi. Kemudian yang kedua itu land use. Nah, jadi land use itu penggunaan lahan, pemanfaatan lahan yang tidak efektif akibat kebijakan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga itu pola dan gaya hidup yang konsumtif. Nah, tapi untuk hari ini kita akan fokuskan ke dalam 2 akar permasalahan terhadap dalam kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi yang pertama itu kita akan bicara energi dan penggunaan lahan, land use. Karena berdasarkan riset yang terbaru 2023 gitu kan, kumpulan riset dari peneliti-peneliti dunia dalam IPCC. Nah, jadi di energi itu sendiri saja, nah itu sudah menyumbang 73% emisi gas karbon.
terhadap penggunaan energi, dan itu dominan terhadap penggunaan energi fosil batu bara. Nah, seperti yang kita ketahui di Pangkalan Susu atau PLTU Pangkalan Susu, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada land use, penggunaan lahan, pemanfaatan lahan. Nah, bicara pemanfaatan lahan ini mungkin sudah cukup jelas tadi disampaikan juga oleh Kak Wina di awal, karena bicara konflik agraria dan beberapa konflik struktural yang ditimbulkan begitu kan akibat kebijakan yang tumpang tindih dan tidak pro terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi dari penggunaan lahan itu sendiri ternyata 23% menyumbang akar permasalahan terhadap kerusakan lingkungan. Nah, apa-apa saja itu nanti kita diskusikan selanjutnya. Next. Nah, jadi tadi karena kita sudah punya 3 gambaran akar permasalahan yang kita ketahui begitu ya kan Bapak Ibu dari terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama itu ada energi, termasuk salah satunya penggunaan energi fosil yang cukup masif di Indonesia, apalagi di Sumatera Utara begitu kan. Dan kedua tadi pemanfaatan lahan. Nah, jadi yang kita sekarang bakal bicara tentang pemanfaatan energi khususnya untuk energi fosil. Nah, jadi saya ambil kasus salah satu contoh kasus untuk di PLTU Pangkalan Susu begitu, karena kebetulan Yayasan Sri Kandi Lestari juga sudah cukup lama begitu ya mendampingi kasus ini bersama Walhi juga dulu begitu ya. Nah, jadi untuk di energi sendiri, nah ini Bapak Ibu, apa yang saya cantumkan ini di sini, informasi yang di sini, nah itu bukan opini ya. Nah, jadi ini berdasarkan hasil riset dan data, dan bahkan berdasarkan informasi yang memang sudah didiseminasikan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nah, jadi ini berdasarkan keputusan Menteri ESDM. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara PLTU, nah itu kan bicara pembangkit listrik gitu kan. Jadi pembangkit listrik ini, nah pembangunan pembangkit listrik ini akan masuk ke dalam namanya RUPTL. Nah, jadi apa sih itu RUPTL? Nah, jadi RUPTL itu rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, jadi di dalam dokumen PLN ini, nah kita itu bakal mengetahui informasi apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk mensuplai listrik yang ada di Indonesia. Nah, termasuk itu energi terbarukan, kemudian PLTU yang menggunakan produksi batu bara dan lainnya. Nah, jadi berdasarkan RUPTL yang terbaru, nah baru didiseminasikan. Nah, jadi RUPTL terbaru di tahun 2021 sampai 2030. Nah, jadi bisa kita lihat berdasarkan data begitu kan. Jadi bisa kita analisa bersama di tahun 2019 di RUPTL yang pertama itu. Nah, ternyata target bauran batu bara itu masih cukup tinggi. Nah, masih cukup tinggi dan masih dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Padahal secara komitmennya gitu kan, secara internasional dan nasional melalui transisi energi berkeadilan, Indonesia menargetkan gitu kan, bicara menargetkan energi bauran energi terbarukan itu 23% di tahun 2025. Nah, ternyata bauran energi batubara ini masih ada di RUPTL yang lama. Nah, kita lihat yang RUPTL yang terbaru gitu ya. Nah, ternyata yang terbaru ini malah meningkat dari 33,3%, nah itu meningkat teman-teman di 52,3%. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat, bisa kita analisa dengan jelas begitu ya, bahwasanya komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi berkeadilan itu masih bias. Nah, jadi pemerintah itu masih memberikan solusi-solusi palsu terhadap dorongan energi terbarukan di Indonesia. Apalagi misalnya kita bicara di Sumatera Utara sendiri begitu kan, karena PLTU Pangkalan Susu itu kan bakal dibangun 9 unit begitu kan, yang sekarang 4 unit masih beroperasi. Dan kita ketahui sendiri dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ini cukup menimbulkan banyak konflik secara struktural, baik itu dari pemanfaatan lahannya sendiri sampai itu dampak lingkungan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Next, selanjutnya. Nah, kemudian, tadi kan karena kita sudah bicara salah satu contoh kasus yang di PLTU Pangkalan Susu. Nah, ini ada peta berdasarkan RUPTL yang terbaru. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa analisa dari informasi di sini, dan kita bisa sama-sama tahu gambaran peta ini bisa kita gunakan sebagai informasi untuk melakukan advokasi ke depannya. Karena cukup penting bagi kita, walaupun pemerintah Indonesia dengan
dengan jargonnya transisi energi berkeadilan begitu kan, mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang cukup masif begitu. Tapi kita juga sebagai masyarakat harus cukup jeli dan kritis dalam menganalisa implementasi penerapan peraturan-peraturan dan kebijakan yang logis terhadap dorongan EBT itu sendiri yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi dari gambaran ini teman-teman, nah kita bisa lihat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang ada tulisan yang warna putih, ada yang ungu, orange dan segala macam. Jadi yang putih-putih itu semua, nah itu pembangkit yang sudah ada di Sumatera Utara. Nah, jadi ada pembangkit di Sumatera Utara. Nah, jadi ini coba saya identifikasi. Nah, jadi untuk PLTU sendiri di Sumatera Utara, nah itu kita itu ada 4 PLTU yang aktif yang sudah existing cukup lama. Nah, jadi itu ada PLTU Pangkalan Susu 1, 2, dan 3, 4 yang ada di Langkat. Nah, kemudian PLTU Labuhan Angin yang ada di Sibolga. Nah, kemudian ada PLTU Sumber 1 yang di Belawan yang sudah cukup lama kita gunakan. Next. Oke. Nah, jadi itu yang gambaran beberapa PLTU yang sudah cukup existing di Sumatera Utara, dan harus kita sama-sama coba identifikasi dan analisa apa sih sebenarnya kepentingan dan dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya ini informasi juga untuk kita. Nah, ternyata bicara suplai listrik sendiri di Sumatera Utara, nah jadi suplai listrik di Sumatera Utara sendiri itu ternyata kita itu cukup sudah cukup banyak begitu. Nah, jadi antara supply dan demand, antara permintaan dan pasokan kita, nah ternyata pasokan listrik Sumatera itu sudah cukup banyak selama ini. Nah, jadi menjadi pertanyaan kita, ngapain nih pemerintah harus bangun terus-terusan pembangkit listrik begitu kan yang ada di Sumatera Utara. Suplai listrik, pasokan listrik yang akan dibangun itu ternyata untuk mensuplai banyak industri, banyak perusahaan-perusahaan industri yang ada di Sumatera Utara. Nah, salah satunya tiga dari sekian banyak yang cukup besar itu. Nah, itu yang pertama itu ada kawasan ekonomi khusus Seimangke yang ada di Tanjung Balai. Nah, kemudian yang kedua itu kawasan ekonomi khusus yang ada di Kuala Tanjung, dan yang terakhir itu untuk suplai kawasan Danau Toba yang saat ini memang kawasan Danau Toba itu sekarang sudah menjadi kawasan strategis nasional dalam tipologi lingkungan untuk pariwisata. Nah, jadi memang suplai pasokan listrik banyak dibangun di Sumatera Utara. Nah, ternyata kebanyakan itu untuk mendukung untuk mendukung retail dan perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu kan. Padahal sebenarnya kenyataannya pengguna listrik yang ada di Sumatera Utara itu berdasarkan analisa PPL mereka punya PLN ini, nah ternyata masih banyak kita masyarakat, terkhusus untuk masyarakat yang tinggal di wilayah 3T gitu kan, di wilayah terpencil, nah itu tidak mendapatkan akses terhadap listrik. Nah, itu kan harus betul-betul kita jeli kritisi. Nah, kemudian next selanjutnya. Nah, tadi karena kita sudah bicara energi, ya, itu jadi salah satu contoh kasus ya. Jadi memang bicara akan permasalahan kerusakan lingkungan itu memang cukup nyata begitu di sekitar kita. Apalagi di sini memang sudah dirasakan oleh kelompok ibu-ibu yang ada di Pangkalan Susu begitu ya kan Bu, dengan pembangunan PLTU. Karena kita kita tidak berusaha menyalahkan pembangunan, tapi kita coba kritisi pemerintah, kenapa pembangunan yang ada itu malah tidak mensejahterakan masyarakat begitu kan? Kenapa pembangunan yang ada itu tidak sesuai dengan kebijakan logis yang ada begitu kan? Nah, ini selanjutnya tentang penggunaan lahan. Karena tadi sudah kita bahas tentang energi. Nah, kemudian yang kedua ini penggunaan lahan. Karena bicara pemanfaatan lahan itu cukup kompleks gitu ya. Nah, karena kita ketahui sendiri bicara kawasan itu, apalagi bicara kawasan hutan itu. Nah, jadi memang kawasan hutan pemerintah Indonesia itu memiliki status kawasan yang hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lainnya gitu kan. Nah, tapi walaupun demikian, nah dalam implementasinya, nah mungkin ini harus jadi pegangan kita semua begitu. Kalau di kemudian hari lagi nanti kita temukan kasus-kasus gitu pemanfaatan lahan yang tidak sesuai gitu kan, yang nantinya yang berakhir terhadap misalnya salah satunya kriminalisasi kelompok tani, kriminalisasi kelompok nelayan dan sebagainya. Ini ada banyak keputusan pemerintah Menteri KLHK terkait dasar pemanfaatan lahan. Dan jadi memang bicara penunjukan area kawasan hutan
di Sumatera Utara sendiri itu, nah itu di tahun 1982. Nah jadi ada sekitar 8 keputusan Menteri KLHK tentang penunjukan dan penetapan kawasan hutan. Nah bayangin ya Bapak Ibu, dari tahun 1982 sampai 2021. Nah jadi kita sekarang pakai itu keputusan KLHK yang tahun 2021 nomor SK 6609. Jadi kita tidak pakai yang 1076 lagi. Nah, jadi kita pakai yang sudah 6609 yang terbaru. Nah, bayangin dari 1982 sampai 2021, 39 tahun sudah berlalu gitu kan. Dari keputusan ini saja sudah bisa kita analisa gitu. Dari luasan kawasan hutan yang awalnya itu 3.700.000 hektar, nah sampai 2021 sekarang itu total kawasan hutan kita nah itu mengalami penurunan cukup drastis, hampir 1 juta sekian hektar menjadi lahan kritis dan sebagainya. Nah ini kan harus jadi pertanyaan kita kan, nah hampir 1 juta hektar ini, nah kenapa bisa menjadi lahan kritis dan terdegradasi? Nah apa nih sebenarnya tanggung jawab pemerintah begitu kan terhadap perlindungan kawasan hutan kita sendiri?